angkringan pesan Ki Hajar. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Angkringan pesan Ki Hajar, pengen pinter sinau bareng yuk. Dengan lagu dibukanya tadi menandakan angkringan pesan Ki Hajar kembali menyapa sobat belajar dimanapun berada. Wah, nampaknya suara yang sangat merdu spesial bersama ada kita dari SMA Negeri 2 Bandung. Kenalan, nah siapa saja ini namanya boleh? Halo, nama saya Karolista. Panggilannya Karol. Carol. Lengkap nama saya Devina. David sama Carol ini memang sudah apa ya belajar menyanyi dari lama ya, betul ya? Iya benar. Dari dalam kategori itu sudah sering nyanyi. Nangisnya tuh pakai nada ya? Keren banget kan? Nah ini David dan Carol sudah apa namanya sering mengisi juga ya di kegiatan sekolah. Iya betul. Nanti akan bawa lagu lagi. Iya dong. Bawa lagu apa aja kira-kira? Nanti ada bendera coklat, cincin angin, sama yang terakhir aku Indonesia. Waduh, ini spesial sekali. Angkringan pesan Ki Hajar hari ini juga akan menampilkan adik-adik dari SMA di Jawa Barat. Aku jadi dengar suara Devin, saya kayak agak asing ya suaranya kayak Mbak Putri Aryani nggak sih? Hah? Bener? Adiknya? Wah, ini ada adiknya Mbak Putri Aryani juga ada di sini luar biasa. Suaranya luar biasa indah sekali. Nanti kita tunggu lagi lagu-lagu berikutnya dan kita akan nonton bareng-bareng ya dengan pesan Ki Hajar. Nah, ini ngomong-ngomong pesan angkringan Ki Hajar, biasanya saya nunggu angkringan Ki ada Irul, karo Eri, karo Mbak Bening. Nah ini orang-orang Mas Jumar Center mereka ini kok ceritanya pripun? Orang nggak tahu, cuma berarti dikasih kabar apa dengan yang jaga hari ini. Ya dengan yang sono tak tinggal toh mas. Oh iya kan memang iya Bening ini saya di juragan angkringan kok gitu. Bang ini. Oh sing nang dia mereka jenengan tinggal, Makanya saya tinggal. Karena ya saya nggak berani kalau harus baca gawe Mbak Lening gitu. dan angkringannya orang biasanya itu Bening karo Eri ini sing ngomong Bening kan. Ya pernah tak nurut jajan temen Siap. Katanya kualitasnya podo enake iki. Jan ini dijamin higienis. Wah, beda pasti. dengan angkringan yang lain mas. Baik, ge. Muncul mas. Boleh. Siap. Waduh. Saya tak ambil nyicipi. Lah ini jenengan nanggane kalih putrane kalih garwane nggih ajeng nganu. Ndak mriki. Oh, tadi katanya mau mampir dari sekolah. Oh. Kesini tapi ya nggak tahu jam berapa mas. Nunggu wangsul riyen. Nah ibune janjine mampir nyumbang. Oh, wir nyumbang. Biasa. Ge. Jangan masih bocah nggak mikir mumet sumbangan. Wah, sumbangane malah beda. Ini ada menu baru mas sambal. Napa niki? Teri lombok hijau. Woi, teri lombok ijo nggih, purun. Yang ini. Boleh, saya tak ngicipi. Wah, ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Weh, iki putrane to. Waduh, wah, kok Ndek banget ya Pak. Kenalkan dulu mas. tos lho iki. Nggih, Ando, kalah. Oh, iki to. Tumben nih Pak, kan pendek banget. Oh, biasanya dur banget. Nah kalau yang gerobak kita ya agak tinggi ya. Ini kan agak Iya. tunggu toh.
Gorengan Pak. Cuci tangan dulu. Alah. Mbok jangan biasa toh, Pak. Apalagi kamu habis bepergian. Iya Pak. Biasanya Pak. Kakak itu menjadi teladan ya Mas ya. Nggih Nah, lho, ini kudu kakaknya seperti itu, ngono. adanya seperti apa, piye? Kan lupa Pak. Lupa kok setiap hari. Di sekolahmu kan juga dibiasakan loh, Pak. Iya. Sekolahmu kan sekolah sehat, sekolah adiwiyata. Wah. Ya. Cuci tangan dulu. Lah komitmen sekolah API ini sekolah teng pundi to? Pak Jumar? SMA 2 Mas, alhamdulillah. SMA 2 Ya walaupun Bantul. dulu dia ranking Oh. waktu pendaftaran itu ranking 10 ke bawah Nggih, kan nggih. juga bisa nututi Mas. Weh, bapake kaya jenengan putrane ya mesti jos no. Wah ya, enggak Mas. Ya kan Bapak tahu kan saya kan di sekolah juga itu loh koordinator semantik yang biasa Pak. Kan kamar mandi sekolah banyak tuh. Jadi ngecekin kamar mandi bapaknya ada jentik-jentik enggak, terus kolam-kolam sekolah ada jentik-jentiknya enggak. Sebuah kamar mandi, kolam itu kewajiban kamu dan teman-teman. Iya Pak, kan kita ber-25 di situ. Mas, enggak masalah. Hmm. Pokoknya orang tua itu percaya apa yang dilakukan sekolah itu mesti untuk kebaikan anak-anak didiknya. Betul. Maka aku support. Iya. Aneh anu Kak. Terus kalau mau cuci tangan apa ya masa harus datang ke kamar mandi. Yo enggak Pak, kamar mandinya jauh. Makanya itu kalau cuci tangan Nah di depan kelas kan ada wastafel. Semua 28 kelas. lebih Pak, kan itu kan juga di depan ruang kepala sekolah ada, di depan ruang guru ada, banyak kok. Wah, sekolahnya elok tenan nggih Pak Jumar nggih. Kebersihan apa-apane ya terjamin kabeh nggih. Kan sekolah lihat Iya dong, tepuk tangan dulu dong. SMA 2 Bantul. Mantap. Nggih. Wah, iki. tumben Bapak kok kelihatannya bahagia banget di Wah. hari-hari biasa. Anak-anak sekarang kayak iya oh bisa menilai hati Orang tua loh, nggih. Orang tua itu bahagia ketika anak-anaknya itu seperti apa yang diharapkan orang tua. Ini prinsipnya gini loh Kak. Kalau kerja termasuk kalau kamu belajar, nek diawali dengan keriangan, kayak Mas Andi itu loh, selalu riang. Nah. Makanya Dong ditanggungan. orang kaya awake dhewe peteng-peteng. Wah, boten. Nah, kalau diawali dengan keringanan toh, Kak, insya Allah nanti membawa keberuntungan. Nah, membawa keberuntungan rezeki datang. Nek rezeki datang untuk siapa? Ya untuk kamu dan Sekar lagi. Itulah depresinya Bapak. Kakak bangga sama Bapak. Wih, ini biasanya ono karepe ngoten iki. Ini Biasanya ono karepe. di awal Oh, endingnya oh. bapaknya mengklepek-klepek. Bapak koyo bahagia, bapak the best, mesti ono karepe. Kan itu Bapak kan tahu sendiri. Udah. Langsung berapa untuk apa? Gitu aja Mas. Aku kode-kode dan barang kok iki. Berapa untuk apa? 50.000 Pak buat proyek sekolah. Proyek Pancasila lagi. Iya, ibu belum matur kepada Bapak. Kalau ibumu ngomong kelihatannya sudah. Nggih. Tapi ibunya itu nek ngomong ke saya tidak bikin pencerahan. Malah Tambah mumet aku tambah mumet. Ya wes, enggak apa-apa lah, enggak apa. Tapi saya ngerti kalau kamu itu orangnya tanggung jawab. wih, nggih. Prosesnya gitu loh Mas. Niku proyek pelajar. Ini yang pengen aku kalau Mas Ando kan misalnya terakhir teman-teman Nggih. itu karena dapat proyek. Ya. Nah ini kalau anak Caca sekolah kok wis kono nganggo proyek dan apa? iuran. Dan iuran bayar. Lah iya Mas, ini yang saya Wah. bingung itu apa? Makanya neng tenan to, Dik. Maksudnya memang nggo kegiatan sekolah to kuwi. Iya, jadi gini sederhananya Ah. pada prinsipnya itu Bapak, mungkin Om Anu juga mau nggak kalau misalkan kakak di Sekar tuh yang masih SMP besok kan sekarang kan bentar lagi SMA itu punya kepribadian yang mandiri, Oke. kepribadian yang cerdas, kreatif, kritis dan berkebinekaan global kan pasti semua orang mau kan? Mau. Lah ya Betul, betul. mesti orang tua itu nyekolahkan anaknya dengan ya untuk itu. Nah, karena itu Pak, ini loh project dan itu tuh penggambaran Pak dari semuanya. Jadi itu semuanya itu tuh di dalam project
nanti kita itu tuh belajar apa yang kakak sebutin tadi. Proyek itu gak seperti Om Ari yang bikin pabrik batik terus dapat apa, dapat proyek terus nanti ya dapat hasil. Enggak, sederhananya ini itu rancangan Pak. Jadi apa yang kakak sampaikan tadi dibikinin proyek ya nanti kita bisa merancang dan dapat poin-poinnya tadi. Weh, lo iso jelaske yo komplit tangan sik lho iki lho. Bener-bener sampeyan di Babando iki. Kira kleru Pak, kula kira kleru milih teng mriki sampeyan sik. Pakai piring Mas. Nggih, pun. Pun niki mawon. Kok sepertinya anu yo Mas Ade. Pripun? Kelihatannya kowe menguasai banget. Bangga. Nah, itu kan biar bisa menjelaskan kalau misalkan nanti tanya sama orang tua. Oh iya Pak, ini Om. Primo, Besok gimana? kita bulan depan ada apa namanya? Ada panen karya loh Pak. Wih, apa nih? Itu pameran Kak. Jadi kayak misalkan kita bikin apa, kita pamerin tuh. Kan Bapak kan udah sering diundang Bapak. Sekali-kali lah. Ya kan Om? Bisa datang ya Om? Kapan? Kayaknya besok tanggal 31. Oh, iya. Kuwi karya-karyane siswa nggih berarti. Iya. Tapi sih ke sekolah ibumu aja ya. Alah. Apa jenengan sadian mriko pindah? Mesti laris mungkin. Oh, rodo malu Mas, saya mau jualan sana. Ibumu aja yang ke sekolah ya. Udah kan cuma maunya kakak doang. Lah yo nek kasar ke sekolah terus sing Iki kok malah- siapa? Iki aku meh kudu piye iki kok mah do kadu dhewe. Lah, Ora ya? Enggak. Oh, nggih. Pak, ya kadang itu gini loh Om. Bisa ikut terus. Pengennya bapak sing rawuh. Kemarin temanku sama bapaknya yang nggak pakai motor sipil. Nah, Wih. romantis ya dia. Wes, iya. Udah ya Pak. ya wes Berangkat. Yati. Ya. Wes, Langsung. nggih, sekolah sing pinter, salah. Ya nek Wah, saya ke sekolah sekolah jaman saiki nggih, pripun? Bening marah-marah terus Oh, gimana? nggih, kowe tak lobike sama ngerti Bu. Bu buka teng SMA 2 Bantul. Nggih melebarkan. Waalaikumsalam. Wah, garwane. Iki Nah, toleh habis dari sini. Ya iya, yang nyuruh aku, Pak. Oh, jadi yang minta duit tadi yang ibu. Iya, Duit ibu enggak, Bu? yo masih, tapi kan yo buat jaga-jaga toh, Pak. Ini dibuatin minum lah. Tumben nawarin minum segala, biasanya disuguhi tumpukan gelas sepenuh. Yo sekali. lho niki sekule Moga-moga. kalau nambah kalau gorengan. Mumpung Nah, teh komplit. jahe tanpa gula. Biar tidak semakin gemuk. Tur biar kamu fresh. Aura cantikmu biar saya memanjang. Wih. Alah, wes tuwa kok kakean merayu. Kemingin ini Mas Ando itu. Mas Ando sampai detik ini belum ada tanda-tanda. Jebul Ya, kahline putrane le ngrayu wis kok nurun ning bapake, Bul. ya enggak gitu Mas Ando. Itu baik untuk kesehatan. Nggih. Nah, ning ora legi ya, Pak. Lah yang nek jahe ora dipaki apa ndak dikasih gula ya ngono. Lah nek sambal teri ya pedas asin. Ayo jenengane jahe itu rada nyegrak sithik. Ndak Bu, gini Bu. Iya. Ini kan tadi proyek Pancasila. Nggih. Nah, putrane Om Ari itu sekolah ning sekolah favorit. Bener, Pak. Terus Diajarin proyek ora? Pak, gini nggih, sekolah dengan kurikulum merdeka pasti itu sudah akrab dengan proyek P5. Gini loh Mas, Pripun Bu Bali? Bapak ini itu karena nggak pernah tindak ke sekolah, jadi yo nggak tahu apa Oh, itu Pak, proyek. jenengan niku leres mau si Palah pengen ngejak bapak ini ya enten manfaate. Ini kan semuanya ibune. Malah sing ngurusi dagangan nyiape ya ibune. Kok ibune sedaya lho jenengan niku. Ayo, ora repot aja tak wakilke Ibune. Orang melihat itu. Nggih, jadi yang ngurus rumah ibune, yang ngurus dagangan ibune, sekolah anake, ambil rapot anake.
kabeh kok ibune, Pak. Ya kan bagi-bagi tugas. Gini, Falah dan Sekar itu anak bapak ibune atau anak ibune? Ya anak kita berdua ya. Lah benar, kalau seperti itu ya ndak fair. Kapan aku healingnya, Pak? Ujung-ujungnya minta healing. Ya jelas. Gini ku makanya nek ajeng pengen ngerti perkembangane putrane nggih kudu sregep nang sekolah, tindak sekolah diaturi nggih enten undangane. Mboten usah ngaboti damelan kok nggih rezekine, Pak. Gitu ya Mas. Nggih. Sing penting karo ngejak bojone giling niku wau. Nah, niku Mas Anu. Nggih, Bu. Cocok ngoten. Ini dapat konco, dapat bola. Ini dari mana tuh, Bu? Nah, tadi saya sudah matur dari Lumbang tempatnya Bu Prapti, Pak. Bu Prapti. Kula mah dereng mriko, Ji. Oh, lah, monggo, Mas. Nggih. Makanya dari Nyumbang ya itu loh Mas. Istri saya itu agak aneh. Rapi kon. Nana omah itu jangan tau dandan rapi. Lah Wah. Nyumbang ini kan tambah cantik. Wis ngayum le. Untuk Iki, badan nggih, rapi, nggih. tambah cantik kok ngono Bu. Jadi kalau di rumah nggak dandan, nggak cantik, gitu. Saya ngomong siapa? Lah tadi Bapak ngerti kok seperti itu. Maksudnya di rumah ya tetap cantik, tapi ketika pakai batik rapi gini ya tambah cantik. Ya, Bapak. Kembali mau Bu, proyek mau Bu. Gini ya Pak, masalahnya itu saya bingung jelasnya apa itu proyek jenengan. Dan nanti malah saya takutnya Bapak malah maido. Oh, enggak usah marah gitu. Nah ini kita cocok nek enten sing rawuh akeh sekolahan gitu. Muga-muga mungkin ada yang rawuh ke sini. Sebetulnya guru Apa jenengan ketindak ke sekolah? ya aku malu ya Mas. Nek gurune Falah itu jadi temenin ibunya loh Mas. Oh, Apa saya BA apa ya Mas? beliau katanya nggih HP kantor undangan jagong kan nggih. Nggih, terus. Dene Bu Pratiwi niku to nggih. Anu, Ya, BA Bu Yakun. Bisa aku kan? Bu Yakun. Ya kun. Di BA. Nah, mungkin pas mugi-mugi mangke mriko nggih. Nggih. Ya sampun, kita akan menunggu kira-kira nanti apakah Bu Yakun dan juga tamu-tamu dari SMA Negeri 2 Bantul yang jagong kerso lenggah ke sini ya. Nah, itu malah enak kita bisa ngobrol bareng di pesan angkringan Ki Hajar. Pembicaraan santai, kita harus belajar. Nah, kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana sobat belajar, tetap bersama kami. Angkringan pesan Ki Hajar, pengen pinter, sinau bareng yuk. Kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Demi kehormatan bangsa, kebanggaan kau demi darah. Semua pahlawanku, merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Neng angkringan Toto Hajar, Neng angkringan pesan Ki Hajar, Neng angkringan pesan Ki Hajar. Hai Sobat Belajar, yuk kenal Jogja Belajar. Jogja Belajar adalah salah satu layanan Balai Tekomdik yang terdiri dari Jogja Belajar Kelas, Jogja Belajar Media, Jogja Belajar Radio, Jogja Belajar Budaya, Jogja Belajar TV. Kamu bisa berkontribusi dan menggunakan Jogja Belajar sebagai media pembelajaran. Pelajar Jogja, yuk gunakan Jogja Belajar.
Selengkapnya kamu bisa klik jogjabelajar.org. Angkringan pesan Ki Hajar. Kejarlah mimpi tanpa berhenti. Percayalah semua akan terjadi. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau, cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Luar biasa. Sarah, terima kasih sudah membuka segmen kedua di Angkringan Pesan Ki Hajar. Pengen pinter? Sinau bareng yuk. Nah, tadi segmen pertama kita sudah ngobrol-ngobrol banyak hal yang mungkin di benak sobat belajar di rumah, orang tuanya sobat belajar bingung. Kok sekolah-sekolah zaman saiki ono proyek-proyek barang kon bayar ngene bayar ngono lah. Iki sakjane arep ngopo to? Nah, tadi lanjut ya, ada Lek Jumar sama Bu Ali ini tadi sudah ngobrol-ngobrol juga. Wah, wes saya jadi seolah-olah masuk dalam sebuah problematika keluarga. Tapi tidak apa-apa lah. Jadi kita bisa ngobrol hari ini, nggih. Ini moga-moga ada yang rawuh ya, yang tadi mungkin jagong ke Bu Pratiwi kersa lenggah ke sini ya. Nggih, Mas, jadi biar jelas gitu loh. Nggih. Bah, ini Boten nyambung ya Bu, iki Pak Arif anu mawon. Benjang mawon tapi niku nggih saged benjang mawon. Niki dereng saged dihubungi to nggih boten selo. Jenengan boten telepon saudara nggih. Lah, dereng. ini lah ketinggalan Bu Guru SMA 2 Batu kan nih. Pesan aja. Oh nggih monggo. Monggo. Aja Mas Ando. Nggih. Lah niki malah Mas Ando to niki. Nggih lah niki nembe markir kok. Biar Pas niki, monggo diaturi lenggah rumiyin Bali, Pak Jumar. Penggeser Bu Ari ini ya. ah, buat kenapa-napa biar aku Lah, ini Bu Ari kok di sini toh? Loh, nah harusnya yang tanya niku kula Ibu kok Bu ya pun Bu kepala kerso mampir di angkringan. Ini tadi ceritanya kan mau ke galerinya Pak Adi. Oh, nggih. Tapi belum tahu rumahnya di mana, galerinya di mana. Lah kita telepon nggak diangkat, belum Sherlock. Ini loh Pak, jadi ini Bu kepala. Terus ini Bu Yakun, gurunya Fala. Derek kepangan dulu kula Bapak Evala. Dan ini sinten Mbak Bali. Nggih Bu, ini suami saya. Walah, Bapak Mas Fala toh. Nggih, Bu, larus, Bu. Nggih, derek kepangaken kula gurune Mas Fala. Kula berisi Pak. Nggih, Bu, matur nuwun. Kula tanggine. Ini kok Mas Ando juga di sini. Enggak lah ini sarapan, kula duwoten dimasake kali. Ini kalau ndak Boe. di sini saya yang repot. Nggih. Ini pelanggan tetap. Monggo lho dahar ngapunten lho, kula mah piambat. Niki saya asal di dahar lho nggih, masalah nggih. Oke, mau itu anu. Niki mau baru nyumbang ya mampir. Oh lah. Jadi Mbak Prati mau. Nggih, orang tua siswa juga. Nggih. Bu Yakun Pak nih. Bu Yakun biasanya jahe panas. Bu kepala nama nggih? Kula sami ya Ibu. Oh, nggih, nggih. Panjenengan kok senengan senengan kula. Wah, lah nggih nopo. Niki biyen kanca kula SMP. Mau sinten garwane asmane? Kula jenengan, Bu. Nggih, Pak Jumar. Dereng nanti tidak sekolah nggih? Ah, Bu, dereng niku. Nggih, pendaftar nama orang tua siswa dereng nate enten. 2 tahun. Bu Pali nggih. Nggih. Sibuk Bu Pak Jumar niki. Sibuk. Golek duit terus. Nah niku ngobrol kali kula terus. Lah niki Bu, mumpung Bu Yakun dan Bu kepala. Monggo Bu. Kemudian Warga penjara niki kemopian niki. Monggo Bu diunjuk. Monggo Bu, kali itu dahar. Niki kebetulan Bu kepala Bu Yakun kerso mampir di angkringan. Ada yang ingin saya tanyakan Bu.
apa Bu Ali? Apa-apa toh, Sin. Pak? Biar jenengan itu semakin jelas. Ya Mas Sondo. Nggih niki ket wau berdua niki nganu lho kula ngantos ajrih wau. Lah niki kok nembe mamuk. Pak ngene Bu ini manten nah nggih pun lah monggo mbok belang wonten. Niku lho Bu, dados bapaknya ini bingung masalah proyek P5. Walah. Panjenengan ki blas sedang tahu mireng Pak proyek P5 niku. Nah, seingat saya dulu tuh meng P4 ya Bu toh. P4 kok saat ini ada Oh, penataran P4 zaman dulu. Oh iya, ini beda. Ya, itu nanti biar yang jelasin ini kan pimpronya. Siap. Pimpinan proyek Oh, di sekolah. Coba Bu Yakun dijelasin itu Pak ini kan Jumat. saya napa-napa niku saya ngurusi bune. Malah niku kula meh 2 tahun niku dereng nate sumber sekolahane parah. Niki kebangetan banget toh Bu. Napa-napa kula. Lah pas daftarin nggih mboten ngeterke jenengan. Mbok nih, bune. Oh ibune nggih. Nggih. Memang salah ki putrane ibuke kok. Lho ora ngono. Anak siapa ini anaknya ibu? Ngono. Putrane kelas pinten, Pak? Kelas nek kelas loro kelas piro? Kelas 11 11. Bu. Oh, kelas 11. 11 pinten nggih Bu Ali? Nah, Bapakne mboten ngertos Bu. usin lho Bu. Lah, saya enggak tahu Bu kelas 11 apa. Semuanya itu urusan ibu. Nah, itu. Tadi mau tanya proyek monggo Bu Yakun dijelasin. Iya Bu Yakun monggo. Biar besok Pak Jumat proyeknya seperti apa kalau yang proyek di sekolah nanti dikirain proyek seperti proyek bangunan itu. Bener ini oke gitu. Nah, niki kalau Om Mari nek anu punya proyek kayak Om Mari barang dulu Bu. Nggih. Kalau dapat proyek saya kecipratan Bu. Biasanya nggih enten Nah, terus Mas Sando, Om Mari itu bawa teman-temannya ke sini. jajan Alhamdulillah mriki. itu juga. Wah, Nah, makanya saya juga doakan Mas Sando biar dapat proyek. Om Proyek. Mari juga dapat proyek. Lah ini Ku, terus sambungannya jenengan diborong. lah nggih. Lah anak kula ku tak kira oleh proyek niku wau. Ajeng borongan ringan ngoten sekolahan nggih. Lah malah njaluk dhuwit niku kok ora mari kalau P5 niku singkatan Pak. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi mboten kaya proyeke Om Ari sing angsal pesenan badik Ya. tekan luar negeri, terus angsal komisi, mboten. Lah kok membutuhkan uang? Ya karena semua kegiatan itu kan butuh dana. Nah, proyek P5 niku mboten kok anak-anak itu kemudian diberi tugas yang banyak, kemudian harus bayar. Nah, tidak seperti itu, tapi kita itu membangun karakter. ya. oh. Nah, jenengan seneng mboten kalau anak-anak itu berakhlak mulia, leng ibadah yo tekun, rajin, pikirannya cerdas, bisa bernalar kritis, kreatif, nah, mandiri. Itu yang merupakan tujuan dari proyek P5 niku. Jadi mboten kok sekolah bolak-balik terus njaluki duit saka wali murid. Nah, mboten seperti itu. Lah sakalingan pola itu seingat saya itu juga kelihatannya selalu belum pernah bayar tuh Bu Pala itu. Nah, ini proyek ini yang Pala itu minta uang. Jadi untuk kelengkapan itu ya Bu ya. Iya. Nah, proyek ini juga nggak kaleng-kaleng gitu Bu Isti. Ada 7 tema. Betul. Nah, ada itu. Wadah gitu ternyata nggih. Ada Mas, dan ini temanya bermacam-macam. Kelas 10 kemarin kan Mas Mola sudah belajar tentang bangunlah jiwa dan raganya. Ya. Itu kalau jenengan pernah dengar isu bullying. Ya. Oke. Nah, pernah dengar nggih? Pernah Bu. Anak-anak itu ketika saya tanya siapa yang pernah dibully, hampir semuanya ngacung. Sing bully kalian siapa nak? Ada yang bilang temennya, ada yang bilang gurunya, bahkan ada yang bilang orang tuanya. Oh, lupa. Bu gak Pak, gimana ya sok dibully Mbak Wali? Oh tidak. Oh. Kalau nek untuk anak-anak saya nggak pernah ngajarin Bu. Ibunya Bu, saya nggak pernah ngajarin Bu. Terus Jadi lepas tangan. Langsung lepas tangan mboten. kalau itu Bu masalah bully. Sekar Gimana Pak? Sekar itu pernah dan Bu diejek sama temen-temennya Om.
wong dodol angkringan. Oh, dingerteke karo kanca-kancane. Ya memang itu kenyataan Nggih. saya, Mas. Ini kan nggak perlu terus dijadikan bahan olok-olokan toh. Aku ya ndak rasanya itu kok ndak tega sama Nggih, sekarnya nggih, itu nggih. loh. Nah itu buli aku seperti itu masuk buli ya. Iya, jadi anak-anak itu melalui proyek B5 ini Pak, kita beri pemahaman kita Bu Kepala, kalau bullying itu tidak hanya fisik, bukan yang dianemi, tapi juga bullying verbal, lewat kata-kata, bahkan dipanggil dengan nama bapaknya. Sekarang dipanggil Jumar, itu sudah termasuk bullying. Nggih. Padahal dia zaman Nggih. sok ngoten niku. Itu yang tema pertama. Ya. Tema kedua kewirausahaan. Nah inilah kita tuh tadi mau ketemu Pak Ari. Ke Pak Ari. Mau kita minta sebagai narasumber. Pak Ari juragan batik niku. Betul. Oh. Kalau sih itu kakaknya. Iya, nggih. Oh gitu, kakaknya Bu Nggih, Ali. nggih, Bu Kepala. Betulan. Terus selain seniman Nggih. juga pengusaha batik. Oh, nggih wong kula kadang ngewangi ngiderke batike. Lumayan nggih saya. Tapi badine jenengan sing luwih kathah aku Jenenge ngomongnya sama Om Ari. bisnis ki ngono kan kita ajak mriki nggih jajan nang mriki. Nggih, nang jajan. Nggih. Makanya anak-anak juga kita kenalkan Kewirausahaan. membangun jiwa wirausaha. Apalagi sekarang eranya digital. Oke. Nah nanti angkringan jenengan ini sudah dikembangkan loh Pak. Nanti dikasih kok, kemudian pesen online. Nah, jadi tidak hanya kita datang terus membeli. Sekarang anak-anak itu lebih senang belanja online. Nah ini kita kenalkan dengan jiwa wirausaha, ya, agar anak-anak itu punya bahasa kerennya entrepreneurship. Istilahnya kok sulit toh Bu? Ya ini kan istilah keren, ya, kita harus mengikuti zaman. Tuh. Terus yang ketiga itu temanya kearifan lokal. Anak-anak sekarang itu sudah mulai luntur rasa cinta pada budaya bangsa sendiri. Kalau di Jogja itu kan istimewa loh. Itu saya baca di depan sana itu Jogja tercipta dari rindu dan angkringan. Woi, Niki. Jangan rindu Bu. Pripun Pak? Berat. Aku nangisin. Nah, kearifan lokal inilah yang kemudian membentengi anak-anak kita dari erosi kebudayaan. Agar tumbuh rasa cinta kepada tanah air, bangga dengan budaya sendiri. Nah, kearifan lokal ini Pak tidak hanya kok apa sih Yogyakarta itu punya budaya apa, tapi juga bagaimana ini kemudian bisa berkembang di era teknologi. Jadi semacam ya bagaimana kita bisa mempromosikan lewat sosmed. Lah saat ini kan anak-anak udah pakai sosmed. Nggih Bu, niko falah kalih sekar niko. Nggih. Nah, itu juga nanti bijak berteknologi, maka ada proyek yang temanya itu berekayasa teknologi. Itu Mas Andu. Zaman saya dulu itu kalau mau telepon ya Bu Isti, itu pakai telepon koin. Iya. Sekarang kan enggak Sudah modern. Betul. Datang ke wartel. Kalau mau kirim surat di zaman orang dia Mbak Wali Bu mau kirim surat sama pacarnya. Walah, ini karo Mas Jumar iki mesti ya surat-suratan biyen. Anggo burung merpati. Ada satu surat dari Mbak Neni yang masih saya simpan. Napa niku? Jadi memori. Ya, pertama kali dia bilang iya. Gitu. Oh iya, G. Terus sipu-sipu. Ya, rekayasa teknologi nggih, sekarang sudah bisa lebih Anak-anak sekarang kan sudah nggak kenal telepon koin, telepon kartu. Mereka suruh nulis surat itu, nanti opo. Mereka senang lewat WA, lewat sosmed, lewat platform-platform digital yang lain. Nah, kalau kita tidak membentengi anak-anak kita, ya etika berinternet itu nanti akan membuat anak-anak kita kebingungan. Makanya rekayasa teknologi itu tidak hanya kok kita mengenalkan internet dalam kehidupan. Oh, nggih, matur nuwun. Bagaimana anak-anak kita itu ke depan, katanya kan generasi emas nggih. Ke depan itu mereka bisa menjadi pelaku dalam perkembangan teknologi, bukan hanya sebagai pengguna. Maka pada SMA 2 itu kita kenalkan Internet of Things. Wih, IoT. Nggih. Dan artificial intelligence. AI. Wih. Mungkin nek jenengan nganggo artificial intelligence, oh
jenengan nggak usah Nggih. membeli angkringan 24 jam, ada robot. Robot nggih. Robot. Kalau kanton dudul-dudul nih, saat ini kalih 10 setunggal, tret pon dugi. Nah, seperti itu. Niku. Iku kayak tahun pinten itu. Nah ini namanya dikembangke nggih, salah Bu. setunggal. Nanti itu apa ya tidak memberatkan anak-anak kok. Semua langkah awal itu memang terasa berat. Nggak mau rindu aja jadi jenengan. Kan, bales toh. Tapi kalau kita itu konsisten, ya kita bergerak serentak, insya Allah nanti Jogja itu lebih dari sekedar istimewa. Wih, itu tangan dulu. Harus bergerak. Tema berikutnya itu ya Bu, suara demokrasi. Nah, ini mumpung jelang pemilu nih, nggih. Kenapa anak-anak itu diajari tema itu? Anak SMA itu kan pemilih pemula. Mereka harus paham hak dan kewajibannya di dalam pemilu. Bahkan dalam skup kecil itu di dalam pemilihan ketua OSIS. Nah, ini yang dengan jenengan yo, no stiker barang itu lho, Pak. Tidak, Stiker Bu. partai. Saya anti kalau stiker partai politik, Bu. Ini karena ada pelanggan saya kan dari macam-macam toh, Bu. Nanti ada stiker gede dikira nanti saya partai tertentu, ya ini pokoknya fasilitas publik gitu loh. Nggih leres kok jamin nih gini Pak Jumar netral. Saya konsulnya sama beliau. Aman pun ini. Makanya Mas Ando sering tidak Nggih, gila. penglaris penggemar. Konsultan angkringan. Nah, cari temennya bos ini kan. Si Falah ikut itu enggak? Kampanye sing ber itu. Oh jelas tidak Bu, bapaknya sudah melarang kok. Nah, itu betul. Ya, jadi dengan suara demokrasi ini anak-anak paham hak dan kewajibannya di negara demokrasi Republik Indonesia. Bu Yakun, tadi kita kan mau tanya rumahnya Pak Ali mana toh? Oh iya. Oh, Galerinya gimana ya, Galerinya gimana ya? Oh. Pak Ali itu. Kok nanti diantar aja. Iya Bu, nanti saya antar aja. Oh ya terima kasih Bu Yakun, kita mau diantar malah nggak sasar-sasar. Oh enggak. Enggak jauh kok Bu dari sini, enggak jauh. Cakep yang gini. Oh dekat sama Mas Ando. Nggih. Oh, berarti Mas Ando sekali tidak kalah juga. Nggih, lah kula niku kadang ngiderke batike. Oh gitu. Pakai bisnis Bu. Mbak Wali, nggak apa-apa ya masih muda tak panggil Oke. Mbak. Kalau misalnya ngundang Pak Ari sebagai narasumber di sekolah nanti terkait kewirausahaan untuk belajar batik, kira-kira mahal nggak? Wih. Kalau itu Niki nanti wis mulai bisnis. Derek Bu Yakun mawon, wong biasanya juga Om Ari itu ngajari itu loh Bu, batik anak-anak di sekolah dan tidak dipungut biaya. Alhamdulillah berarti nanti kita mungkin bisa juga gratis. Nyicil ayam nih. Nyicil ayam. Oh nggih untuk pendidikan kok nggih. Selain itu toh Bu, Sekar sama itu putrane Om Ari yang si Fatan itu pengennya juga besok bisa masuk ke SMA 2 Bantul. Amin, mudah-mudahan bisa. Besok bisa lolos di SMA 2 Bantul. Ini ya tetap nilai loh Bu, makanya saya ngajari. Sing ajar ibunya kok bisa-bisa bapak nih. Ning wau sanjange napa? Si Falah ajeng enten panen karya ya. Nah, niku panen karya niku napa Bu sing dipanen niku pripun? Itu jadi nanti tanggal 30 kita mau panen karya project P5. Oh, ngaten. Dibarengke dengan kegiatan ulang tahun. Kegiatannya banyak. Nggih. Dari kemarin sudah dimulai SUF. Semadaba University itu pameran perguruan tinggi itu loh Mas Ando, memfasilitasi anak-anak SMA 2 bahkan anak-anak SMA dan SMA se-Kabupaten Bantul untuk datang ke Boleh sekolah datang ke SMA sana. 2 untuk melihat berbagai pameran dari perguruan tinggi. Nanti juga bisa konsultasi sehingga anak-anak tersebut punya gambaran besok kalau melanjutkan perguruan tinggi itu yang seperti apa. Kemudian itu pun tidak hanya untuk kelas 12 Mas Ando, Untuk Pak siapa Jumar, saja? kelas 10 juga boleh datang. Karena apa? Nanti kalau sudah melihat pameran perguruan tinggi bisa mengenal prodi-prodinya, sehingga nanti kelas 11 itu kan di kurikulum Merdeka itu ada mapel pilihan Mas. Oh, nah, mapel pilihannya itu sudah sesuai angan-angan cita-cita besok mau masuk di perguruan tinggi mana. Jadi seperti itu, dan itu sudah berjalan 2 hari. Nah besok tanggal 30 itu
akan panen karya, bentuk apresiasi daripada proses pembelajaran proyek, maka dipamerkan di tanggal 30. Itu kan ya Bu? Macam-macam kan nanti. Betul Bu, dan memang karena ini tidak lepas dari dukungan orang tua, maka nanti kita juga ini Bu kirim undangan ke orang tua. Oh iya, nanti kalau dapat undangan, Pak Juman saya mohon datang. Nah, niki momennya saya niki. Sering ibunya terus. Ibunya Apa-apa terus. ibunya, Pun. apa ibunya. Kula sing nunggu angkringane pun. Jenengan tindak pun. Di handle Mas Sandu Pak. Nggih. Ning iku enten mani pirone. Lah nggih niku urusan teng mingking nggih, nego nggih. Kepala Bu Yakun. Nek misalnya walaupun undangannya kan orang tua telepon saya, ibunya, terus Sekar itu ikut nonton Sekalian healing. itu gimana Bu? Sangat boleh. Oh boleh. Iya. Terus healingnya cukup di sekolah Alah, kepala. kecuali healing kok gurang sekolah kok aneh. Daripada tidak sama sekali. Loh, nggih. Justru harus tahu. Nggih. Orang tua hebat itu adalah orang tua yang terlibat. Betul. Jadi semua kegiatan sekolah itu Bapak rawuh, itu bagus sebagai dukungan kepada Mas Farah. Nanti Bapak bisa mersani betapa anak-anak itu ceria, antusias, dan kreativitasnya luar biasa. Bahkan kadang-kadang kita itu kok iso yo, kok iso ternyata anak-anak bisa seperti ini. Nah itu Pak, harus rawuh ya Pak. Tapi saya sering juga ngomong sama Om Andri. Kadang-kadang tuh kalau saya seorang penjual angkringan terus ke sekolah itu jujur Bu, ada sedikit rasa tidak percaya diri. Nah wali-wali yang lainnya mungkin profesinya tidak penjual angkringan dan seterusnya Bu, agak kurang percaya diri saya Bu, makanya saya suruh ibu nih. Gak apa-apa Pak Jumar, kita itu kan sejajar, setara, apalagi nanti kalau putra penjenengan Mas Fala itu berprestasi, itu kan menjadi kebanggaan orang tua. Apa sih putrane angkringan kok berprestasi? Mas Fala itu kan bahasa Inggrisnya hebat. Saya loh, itu kalau berbicara di depan umum begitu sering menggunakan bahasa Inggris. Itu kan menjadi kebanggaan Pak Jumar sama Bu Wali gitu ya Mas Ando. Terus semua kali bapak nggih matur nggih bahasa Inggris kok. Besok dirawuhi biar persa actionnya anak-anak kita. Banyak legenda-legenda besok yang ditampilkan tapi ya Bu. Ada berapa Bu? Ada setiap kelas tuh tampil Bu. Jadi ada 8 pementasan. Nah, itu harus rawuh Pak. Mersani, Mas Farah nanti bisa berakting seperti apa, sebagus apa. Dan itu kan proses yang panjang. Jadi kan proyek ini kita tidak nilai di hasilnya, tapi di prosesnya. Nek nilai di hasilnya nanti pas kewirausahaan lah gandeng ponakane Om Ali, betul badhe Om Ali bijine 100+. Kan prosesnya untuk bisa mengikuti itu. Kreativitasnya, bagaimana kerjasamanya, seperti itu. Insya Allah Om, saya ngoten pun sowan ke sekolah besok ketika proyek. Tapi tidak hanya proyek kok loh ya. Besok kalau ada undangan, ada kegiatan parenting, undang-undangan yang lain, Ingat juga harus rawuh, tidak hanya wali, apa-apa ibunya, tapi nanti kalau berprestasi anak bapak. Nanti kalau ada sedikit tanda kutip produk ono salah sidik, anak ibu nih, yang bener nek ngoten niku Pak. Ngene Mas Andu. Itulah pentingnya peran orang tua nggih untuk mendukung putra-putrinya dalam beraktivitas di sekolah. Terus kalau sudah tahu sama tahu kan skeco, wah iki nggo urunan iki memang wonten hasilnya kan. Memang kan sekolah itu tidak cukup kalau hanya mengandalkan dari dana pemerintah. Makanya 3 pilar pendidikan itu kan salah satunya orang tua. Nah ini orang tua ini dukungannya kepada sekolah di salah satunya rawuh, diundang, kemudian gotong royong dalam hal pembiayaan proyek bulanan. Siap Bu, insya Allah besok saya akan mulai sowan ke sekolah. Oke lah, ini pun skeco toh, saged ngobrol langsung kali Bu Isti, Bu Yakun, pun jelas nggih Bu Ali nggih. Pun akhirnya saged pasti rawuh nek mboten rawuh mungkin kula wis wae kula surung-surung kula. Nggih. Pun mangke kula sareng nggih niki penting juga ya karena ini momen yang spesial juga karena SMA Negeri 2 Bantul berulang tahun.
yang ke 48. Wah, selamat dulu dong. Ada harapan enggak Ibu ini untuk keluarga besar di SMA Negeri 2 Bantul maupun seluruh masyarakat dari Bu Isti? Monggo. Terima kasih Mas Ande. Jadi memang betul SMA 2 ini mau ulang tahun yang ke-48. Maka event-event termasuk panen karya itu dibersamakan, istilahnya dibarengke dengan ulang tahun supaya apa Mas? Supaya rodok ngirit gitu. Supaya rodok kolaborasi. Yaitu harapan kita dengan adanya SUF, kemudian panen karya Project P5, kemudian ada X Collection juga, itu pentas daripada anak-anak juga, itu harapan kami. Memang anak-anak kami nanti setelah selesai ataupun lulus dari SMA 2 menjadi anak-anak yang berkarakter, berakhlak mulia, kemudian outputnya nanti banyak yang terserap di perguruan tinggi terbaik di seluruh Indonesia. Kemudian X Collection itu nanti untuk menampung kreasi-kreasi, inovasi-inovasi anak untuk ditampilkan sehingga output dari anak-anak SMA 2 Bantul itu tetap di mana saja berada tetap menunjukkan bahwa alumni SMA 2 itu alumni yang hebat. Bahkan mudah-mudahan siapa tahu ke depan tokoh-tokoh ataupun pejabat-pejabat yang hebat-hebat itu salah satunya atau salah duanya bahkan banyak alumni SMA 2 seperti itu Mas Andu. Luar biasa sekali. Bu Yakun ini sebagai pimpinan proyek yang untuk P5 ini harapan buat siswa-siswa dalam berproses ini seperti apa nantinya, goalnya bagaimana? Tentu saja goalnya itu profil pelajar Pancasilanya tercapai. Jadi anak itu menjadi semakin beriman, bertakwa kepada Tuhan sesuai agamanya dan berakhlak mulia. Kemudian bisa mengembangkan kreativitasnya. Anak-anak itu bisa mengembangkan critical thinking. Critical thinking. Berpikir kritis, bernalar kritis, mandiri, dan tetap ini merupakan jiwa bangsa Indonesia, bergotong royong. Nah, ini semua kita tempuh melalui proses perencanaan pembelajaran yang melibatkan banyak pihak, termasuk pihak seperti Pak Ari ini, dunia usaha, kemudian orang tua, kemudian lembaga-lembaga perguruan tinggi dan sebagainya. Nah, karena kita harus ingat bahwa untuk mewujudkan pelajar yang berpancasila itu merupakan tanggung jawab bersama. Luar biasa, terima kasih lagi sudah kita ikut bersama. Dan ini kan malah Bu Isti, Bu Yakun dan yang dahar. Bu Wali ngerencangi kalau kali Bapak tak mados geman nggih teng sekolah nginjang. Siap. Jangan sakit no badek nopo kalau pilih ki pokoknya yang jas nggih saged. Wah yo ben top badek aja Mas badek bareng-bareng nggih. Pokoke golek kelambi sing apik. Oke. Siap. Nggih. Niki pokoknya kita sudah bersama-sama ngobrol luar biasa di angkringan pesan Ki Hajar, pengen pinter sinau bareng. Pembicaraan santai angkringan pesan Ki Hajar ini akan terus menghadirkan tema-tema menarik dari berbagai macam informasi dunia pendidikan. Jadi saksikan terus di Jogja Belajar Televisi, di YouTube channel Jogja Belajar. Silahkan untuk dapat mengirimkan atensi maupun hal-hal yang ingin dibahas di angkringan pesan Ki Hajar. Karena ini momennya spesial ulang tahun dari SMA Negeri 2 Bantul, lagu penutupnya adalah Selamat Ulang Tahun, betul ya? Oh bukan, kaget. Lagunya bukan yang disiapkan. Langsung waduh, siap-siap. Langsung saja lagu penutup. Terima kasih yang sudah ada di sini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedulikan warna kulitnya, bentuk rupanya, ragam rambutnya.
Tak pedulikan tanah asalnya, tutur bicara keyakinannya. Tak ada yang sama, itulah yang membuat kita kaya. Harus selalu ingat, oh 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 oh, aku adalah Indonesia, beraneka ragamnya, warna-warni irama. Oh indahnya aku adalah Indonesia, rukunlah selamanya, berdampingan bersama kita Indonesia. Tak pedulikan ada di mana, hati tertanam untuk negeri ini. Walau dunia riuh menderai, damai selalu bumi pertiwi. Beda tak sama, itulah yang membuat kita kaya. Untuk selama-lamanya, oh 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 oh, aku adalah Indonesia, anekanya warna-warni irama. Oh indahnya aku adalah Indonesia, rukunlah selamanya, berdampingan bersama kita Indonesia. Berbeda tak sama, itulah yang membuat kita kaya. Untuk selama-lamanya, oh 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 oh, aku adalah Indonesia, beraneka ragamnya, warna-warni irama. Oh indahnya aku adalah Indonesia, rukunlah selamanya, berdampingan bersama kita Indonesia. Rukun selamanya, kita Indonesia. Kita Indonesia.